Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ahmad Jaini, calon guru penggerak angkatan 10 BBGP Jatim tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Bangurjo. Berikut aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, Diseminasi Budaya Positif di Sekolah yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Rabbi karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara pagi hari ini, yaitu Diseminasi Budaya Positif calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Bangurjo. Kemudian sholawat serta salam juga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau lah kita berada di zaman seperti saat ini, yaitu zaman yang terang benderang, begitu ya. Pertama-tama kami mengucapkan atau mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Diseminasi Budaya Positif pada pagi hari ini. Terus kemudian juga kami mohon maaf apabila nantinya dalam kegiatan pada pagi ini ada salah tata, salah ucap, salah sikap dan lain sebagainya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Narfauzi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Semoga pelaksanaan kegiatan pada hari ini bisa terlaksana dengan lancar, baik, dan tentunya mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa hamdan syakirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghlaqa wa khatimi lima sabaqa wa nasraha qawla wa la ilaha illa siratal mustaqim. Allahumma yassir lana umurana fi umuri wa dunya wa akhirah wa fi khawarijina min khawarijid dini wa dunya wa akhirah wa khasir qasidana hajat dunya wa dunya wa akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbi zidna ilman nafi'an wa barakatan manfa'atan maslahatan fid dunya wa dunya wa akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Narfauzi atas doanya. Rekan-rekan sekalian, pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan pagi hari ini, sehat semuanya ya? Sehat ya? Pak Amin sehat Pak? Gimana tadi malam? Tidur minyak ya Pak? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Anang. Oke, Pak Harun gimana? Aman? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita langsung masuk ke dalam materi pada pagi hari ini. Nanti materi akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah materi yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Mustika, dan yang kedua nanti akan saya sendiri paparkan, gitu ya. Nah, untuk kesempatan pertama, materi akan disampaikan oleh Bu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memulai untuk memberikan paparan tentang budaya positif, saya ingin sedikit mengajak bapak-bapak di sini untuk berkonsentrasi, ya, supaya lebih bersemangat. Monggo, saya mohon semuanya berdiri terlebih dahulu.
Enggak, ini hanya saya khawatirnya nanti apa yang saya sampaikan berlalu begitu saja. Makanya saya harus tes konsentrasinya dulu. Oke. Ya, kita bermain tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk tanpa tangan, jenengan tidak boleh bertepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk ada tangan, ya diikuti dengan tangan, berarti jenengan baru bisa bertepuk tangan. Sampun siap konsentrasi? Oke. Yuk kita mulai. Tepuk 1 kali. Nah, ada yang konsentrasinya masih ulang. Kita ulang lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Oke, terima kasih. Monggo silakan duduk kembali. Oke. Ya, supaya semakin fresh ya. Mungkin juga di awal pembelajaran seperti itu bisa kita terapkan ke anak-anak supaya anak-anak itu motivasinya semakin meningkat. Oke. Monggo bisa dibuka. Oke, bapak, karena ibunya kebetulan saya sendiri, oke. Yang pertama, pengertian apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Pastinya kita semua memimpikan murid-murid yang seperti itu, ya, yang bisa pribadinya menjadi kritis, penuh rasa hormat, tidak hanya kepada bapak ibu guru, tapi ke semua orang, saling menghargai, saling menghormati. Oke, next. Konsep utama budaya positif terdapat 6 poin. Tadi di awal disampaikan oleh Pak Zen. Kita berbagi ya 50% untuk saya, 50%-nya nanti untuk Pak Zen. Di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebahagiaan universal, dilanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Selanjutnya nanti poin yang ketiga keyakinan keras, yang keempat, 5 dan 6 nanti tentang kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol serta segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Zen. Kita mulai dari pembahasan nomor 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada dalam bayangan Pak Ahmadi? Kalau mendengar kata disiplin berarti harus tepat waktu. Tepat waktu, oke, bagus sekali. Berkaitan dengan waktu, tepat waktu. Pak Yudi mungkin? Tertib. Tertib, oke. Satu lagi, saya kepingin dari Pak Yuda. Apa itu disiplin? Sesuai sekali dengan beliau BK. Kalau disiplin itu kebanyakan dari kita pasti seperti yang dikatakan Pak Ahmadi tadi, tepat waktu biar kita tidak molor. Nah, ketika dimulai jam 7.30 ya harus stand 7.30, bukan malah jam 8 atau jam 9. Intinya seperti itu. Terima kasih pendapat yang luar biasa. Nah, ketika mendengar kata disiplin pastinya yang sering kali kita hubungkan adalah dengan pemberian hukuman biasanya. Ya. Disiplin harus tepat waktu, harus sesuai dengan aturan gitu. Oke. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan tadi. Kata disiplin yang dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Kenapa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi pola pikir kita harus, mindset kita harus kita ubah. Ketika kita menerapkan disiplin, kita harus memberikan punishment. Kita harus memberikan hukuman supaya anak-anak kita, anak didik kita, baik yang ada di sekolah maupun putra-putri kita di rumah, supaya disiplin harus kita berikan hukuman, tidak seperti itu.
Oke, next. Arti disiplin menurut Dian Rosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline di tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya apa? Belajar ternyata. Jadi arti disiplin maknanya sebenarnya belajar. Dari akar kata yang sama dengan disciple yang berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Karena perlu sekali kita menemukan motivasi intrinsik dengan tidak memaksakan kehendak kita, tapi anak didik kita menyadari pentingnya disiplin positif itu seperti apa. Oke, next. Disiplin diri. Salah satu disiplin positif adalah disiplin diri, di mana disiplin diri ini mampu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, next. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Next. Selanjutnya, teori motivasi. Dalam manusia berperilaku didasari oleh 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi yang pertama ini bersifat eksternal. Kenapa? Karena kita ada keterpaksaan di situ untuk melakukan. Kita takut terkena hukuman, kita takut dengan ketidaknyamanan, akhirnya kita melakukan suatu tindakan. Next. Teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun bisa bersikap seperti itu. Disiplin ini, perilaku ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, sifatnya eksternal, tidak datang dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku yang sangat luar biasa di sini. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai,
dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini benar tersebut. Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam diri sendiri. Jadi tidak mengharapkan imbalan, tidak takut karena adanya hukuman, melainkan memang mereka termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, sekarang kita merujuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sekarang contoh sederhana ya. Pertanyaan saya untuk Pak Kris. Pak Kris, ketika ada anak terlambat di depan diminta untuk push up, terkadang diminta untuk lari di lapangan. Itu kasus yang sering terjadi nih. Menurut Pak Kris, termasuk dalam hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Hukuman, oke. Ya, terima kasih pendapatnya Pak Kris, hukuman. Lanjut, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya yang ketika kita memberikan hukuman, saya pun dulu ketika SMA pernah seperti itu, karena saya teledor mengerjakan PR itu jumlahnya luar biasa, ada 30 soal saya hanya mengerjakan separuhnya, akhirnya saya diberikan hukuman. Saya harus berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Nah, buktinya apa? Tidak nyaman untuk jangka yang panjang. Sampai sekarang saya masih ingat. Itu pun ketika kita memperlakukan anak didik kita, murid kita seperti itu. Pastinya mereka akan mengingat terus apa yang sudah kita lakukan, hukuman yang sudah kita berikan. Nah, lanjut, korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Ini poin yang penting, makanya mengapa kita sebisa mungkin harus menghindari hukuman. Disiplin, identitas sukses. Makanya kalau hukuman itu kita masukkan dalam identitas gagal, karena tidak akan membuat anak didik kita, murid-murid kita menjadi lebih baik. Justru mereka akan memiliki rasa dendam, mereka percaya dirinya menjadi berkurang, seperti itu. Apa yang patut kita lakukan? Sebenarnya yang kuat adalah restitusi. Sekarang perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak-anak diberikan pilihan, bukan kita yang menentukan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Sedangkan kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan kalau dalam konsekuensi, kalau dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman dalam konsekuensi, tapi kalau dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Next. Oke, mari kita berlatih. Saya berikan ada beberapa kasus di situ, Bapak. Ada 6. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Ini saya pernah memperlakukan, ada salah satu anak murid saya yang agak-agak cometan menurut saya dulu, ya. Kebetulan anak IPS, ketika saya izin keluar sebentar ke ruang guru yang ada sesuatu. Direspon Bapak-Bapak. Responnya apa? Suwe gak popo katanya. Nah, dengan tidak sengaja saya mendengar, akhirnya si anak ini saya berikan, ayo bilang suwe rapopo sampai 100 kali. Saya bilang itu, berarti ini saya juga nggak benar waktu itu ya. Tapi karena di awal dulu memang pengetahuan saya sangat minim, saya tidak mengetahui kalau itu suatu bentuk pendisiplinan yang tidak bagus, makanya saya terapkan seperti itu. Oke, monggo saya bagikan. Mangke direspon apakah ini masuk ke dalam hukuman ataukah konsekuensi. Monggo satu-satu. Nanti saya minta urun pendapatnya.
setelah saya berikan penjelasan, saya yakin dengan sampun punya gambaran apakah kegiatan tersebut masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Dicermati mawon, nanti baru memberikan pendapat. Oke. Oke, sampun siap? Siap, monggo. Yang mau memberikan pendapat untuk nomor 1, apakah nomor 1 itu masuk ke dalam hukuman ataukah konsekuensi? Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya mau berpendapat nomor 1, menurut saya nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut saya sebagai hukuman. Terima kasih Pak Guru. Lanjut untuk permasalahan yang kedua. Oke, Pak Ana, monggo. Baik, terima kasih untuk jawaban saya untuk nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya ini hal yang menjadikan konsekuensi jika anak terlambat maka harus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat tadi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih pendapatnya Pak Ana. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Artinya mungkin coret-coret bangku. Monggo, siapa yang memberikan pendapat? Pak Kris, monggo. Yang nomor 3 ini menurut saya adalah konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan. Karena di situ hanya menghapus, tidak harus mengecat ulang atau apa, tetapi di situ konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Kris, pendapat yang luar biasa. Selanjutnya keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi nomor 4 ini kayaknya konsekuensi itu. Terima kasih. Alhamdulillah jawabannya short tapi mengenal. Oke, konsekuensi. Yang kelima, berada di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini mungkin kalau sekolah-sekolah masa saya SD, SMP masih ada penerapan seperti ini. Monggo yang mau berpendapat, Pak Soloso mungkin juga pernah mengalami ini. Itu permasalahan yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman. Hukuman bukan sebuah konsekuensi. Dan alhamdulillah dulu saya pernah. Makanya tadi sampai kapanpun akan tetap kita ingat ketika kita memperoleh hal yang tidak menyenangkan dari bapak ibu guru kita. Oke. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Monggo. Oke, Pak Dika yang mana monggo. Karena itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk konsekuensi karena suatu tindakan yang harus diterima akibat apa yang dia lakukan. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak yang sudah memberikan respon yang sangat luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk semua. Ya, nah itu tadi kunci jawaban dari yang sudah kita bahas nih. Hukuman yang pertama, yang kedua juga hukuman, 3 konsekuensi.
keempat konsekuensi, 5 hukuman, karena konsekuensi betul sekali apa yang jenengan sampaikan. Kalau konsekuensi itu merupakan imbalan dari tindakan yang dilakukan, seperti itu. Kalau hukuman kadang-kadang gini, menurut ego kita, tanpa ada diskusi terlebih dahulu, tiba-tiba contoh ya Pak Yuda datang terlambat, langsung Yuda post 5 kali. Apakah kita sudah membuat kesepakatan awal seperti itu? Kalau datang terlambat akan diberikan bla 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 seperti itu. Nah, itu beda antara hukuman dan juga konsekuensi. Okay. Next, ya, dihukum oleh penghargaan. Mari kita cermati bersama apa itu. Kok penghargaan kok masuk dalam hukuman? Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Contoh seperti ini. Anak-anak yang selesai mengerjakan dulu nanti ibu kasih 5.000 atau mungkin ibu kasih coklat seperti itu. Lanjut, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kadang-kadang tidak berupa benda, ya. Tanpa kita sadari gini, yang mengumpulkan lebih awal nilainya 95 contoh. Nanti yang urutan kedua 90, urutan ketiga 85 dan lain sebagainya. Nah, itu secara tidak langsung kita memberikan penghargaan, dan pada akhirnya seperti apa? Murid-murid itu tidak memiliki motivasi intrinsik. Mereka motivasinya ingin memperoleh penghargaan tadi. Saya harus bekerjakan lah supaya apa? Saya dapat 95 seperti itu. Oke. Lanjut. Jika kita masih punya lagi ya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang sudah kita lakukan tadi. Seperti itu. Akhirnya tidak menyadari, perbuatan yang sudah saya lakukan itu baik. Kenapa? Karena dengan adanya penghargaan seperti itu terus. Oke. Next. Selanjutnya restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-ciri dari restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan, jadi bukan kita yang menentukan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri pribadi masing-masing. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah, tapi justru bagaimana memperoleh solusi dari suatu permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan restitusi, murid-murid memperoleh kepercayaan dirinya kembali untuk bergabung bersama kelompoknya. Nanti lebih lanjut bisa dijelaskan oleh Pak Zin di poin-poin agak akhir nanti. Oke, next. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, saya yakin jenengan sudah banyak mendengar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak
dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan-kebajikan yang ada di balik peraturan tersebut, serta apa tujuan utamanya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang lebih universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak kita buat dalam bentuk kalimat yang negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah dilihat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau terlalu banyak keyakinannya pasti justru makin susah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pendapat apa yang menurut kita itu baik, di situ kita curahkan sebagai keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, sekarang kita ya berlatih untuk membuat keyakinan kelas secara berkelompok, dibantu Pak Zen untuk membuat. Tadi poinnya yang perlu diingat, tidak boleh menggunakan kalimat yang berbentuk negatif. Pernyataannya harus universal, artinya memang dapat dilaksanakan oleh seluruh warga kelas yang cocok, yang sesuai untuk diterapkan. Sampai dapat semua? Silakan berdiskusi untuk menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang kita harapkan supaya pembelajaran lebih bermakna, lebih menyenangkan untuk anak-anak. Monggo Pak Yudi bisa bergabung dengan Pak Fauzi. Bapak Ibu, nanti hasil dari kesepakatan kelas yang dengan bentuk secara kelompok itu nanti kita tempel di depan, ya. Kita tempel di depan. Kira-kira keyakinan kelas itu apa saja? Role keyakinan kelas sudah ada di depan, ya. Jadi kan bisa membuat keyakinan kelas. Kenapa kita berlatih membuat keyakinan kelas? Karena nanti ketika panjenengan berada di kelas menghadapi peserta didik, dia bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak panjenengan. Ya, dengan anak-anak panjenengan, sehingga nanti kegiatan pembelajaran panjenengan akan lebih menyenangkan dan juga nanti ujungnya akan berpihak kepada kepentingan mereka. Oke, Pak. Jadi silakan 2 menit mungkin terlalu pendek. Oke. Ya Allah. Kalau 30 menit terpuluhan ngantuk. Oke.
Kita beri waktu 5 menit ya, nanti kita 5 menit. Tapi tolong di bawah atau di samping itu dikasih nama ya. Misalnya yang menyusul Pak Rahmadi sama Pak Kris misalnya gitu ya. Ya, gimana Pak? Boleh Bapak, ini contoh deh. Oke, baik, terima kasih Pak. Langsung dipandu sama Pak Zen yang kelas seperti apa, mungkin jangan supaya punya gambaran tentang kehidupan. Sampai. Sambil panjenengan sambil membuat menyusun. Ini adalah contoh daripada kegiatan kelas yang mungkin bisa kita bikin gitu ya. Sebentar. Mohon maaf ya, agak sedikit delay. Sambil membuat apa Pak? Nanti kita akan belajar bareng, nggak ada yang ini contohnya Bapak. Nah ini Bapak. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas itu contoh yang sebelah sana itu Pak. Ya, nah ini. Jadi alangkah lebih baik nanti ketika jenengan menyusun keyakinan kelas yang nanti disusun bersama dengan peserta didik dan disepakati bersama dengan peserta didik, maka untuk media semua agar semua bisa tahu tentang kesepakatan kelas jenengan dengan peserta didik, maka bisa digunakan media membuat poster mungkin, kemudian nanti ditempelkan di dalam reading kelas atau apa, sehingga nanti itu akan lebih mudah bagi semua, bagi kita dan juga anak-anak untuk mengetahui, oh ternyata keyakinan kelasnya ada kita dengan ini. Oh keyakinan kelasnya dengan Pak Fauji ketika belajar bahasa Indonesia itu harus ini ya. Sehingga nanti mudah Pak. Ketika Pak Fauji ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita tinggal itu loh Pak. Nah ada keyakinan kelas kita dengan menggunakan tentu saja nanti segitiga restitusi ya, tentang metode segitiga restitusi. Ini misalnya, jadi kesempatan kelas gitu ya. Jadi sebelum mulai belajar di kelas, kalian harus mematuhi dan sebagainya. Ini adalah contoh poster yang sebelah sana Bapak. Ya berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, kemudian hadir tepat waktu, ya, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas dan lain sebagainya. Itu ada contoh Pak. Apakah mungkin bisa dimengerti Pak? Ya, monggo bisa diterapkan contohnya seperti itu. Dan pakai setelah semua sepakat poin yang tidak kalah penting Bapak-bapak, semua siswa atau semua anggota kelas itu harus membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa mereka sudah benar-benar menyepakati kesepakatan kelas yang telah dibuat. Monggo dilanjut lagi. Pak Yuda, ada pertanyaan? Tidak. Oke, waktunya 2 menit lagi, monggo. Jangan dipikir seperti ulangan, ya. Relax mawon, santai saja. Pak Harun, sampun? Sampun. Pak Fauzi sampun? Sampun. Kalau sampun, bisa di bawah depan, diwakili. Nama timnya ditulis di bawahnya.
Iya, berarti Pak Deka dan Pak Yuda. Indonesia Pak Yudi, Pak Fauzi, sampun. Monggo bisa diwakili untuk melempar ke depan. Ya, Pak Yuda alhamdulillah bersemangat sekali. Mudah-mudahan betul-betul yakin bahwa kita kelas. Betul sekali. Ya. Menunggu Pak Kris sama Pak timnya Pak Ahmad. Diskusi yang sangat luar biasa sepertinya. Teamwork. Teamwork yang sangat luar biasa. Jadi perlu ini pemikiran yang sangat-sangat mendalam. Monggo semangat Pak Kris, Pak Anan nanti, Pak Dudi, nggak ya Pak Kris? Ya, nempel ya. Iya, sebisanya ditempel supaya tidak jatuh. Oke. Pak Denny sepertinya juga masih diskusi yang luar biasa dengan Pak Aman ini. Oke, kalau dulu ada Eptamas namanya nih Pak. Rupanya Pak Ahmad tadi jatuh. Tidak apa-apa, bisa sambil menikmati. Oke, yang saya bacakan dari timnya Pak Ahmadi dan Pak Kris ya. Anggota kelas yang terlambat membuat sebuah puisi dengan tema alasan keterlambatan. Wah, luar biasa itu. Harus berpuisi dulu. Oh ya, monggo saya minta ada yang membacakan ke depan untuk mempresentasikan. Yuk. Baik, terima kasih. Dari kelompok kami ada 3 keyakinan kelas. Mungkin yang pertama ini agak panjang ya. Jadi yang pertama itu anggota kelas yang terlambat. Ini ada kesepakatan dari konsekuensi keterlambatan, keyakinan kelas yang disepakati, yaitu tidak boleh datang terlambat. Ketika terlambat, konsekuensi yang disepakati yaitu membuat sebuah puisi. Di situ puisinya sesuai dengan alasan kenapa siswa itu terlambat. Jadi di sini juga melatih anak-anak untuk membuat sebuah puisi masih pelajaran. Terus kemudian yang kedua,
tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Dan yang terakhir yaitu tidak diperkenankan atau tidak boleh makan saat pelajaran sedang berlangsung. Jadi ada 3 keyakinan, 1 keyakinan kelas di situ kami berikan konsekuensi yang disepakati. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tri. Berikan aplaus untuk timnya Pak Kris. Oke, selanjutnya, monggo bisa diwakili. Oke, Pak Arun, monggo. Monggo bisa pakai ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, saya bersama Pak Suroso tadi menuliskan 4 keyakinan kelas. Ya, mohon mengajarkan bersama. Baik, yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati antar warga di kelas. Ya, yang kedua menjaga kebersihan kelas. 3, bersikap jujur dan tanggung jawab. Ya, dan yang terakhir datang tepat waktu. Itu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali nilai-nilai keyakinan yang dituangkan di situ. Pak Denny, monggo. Untuk tim kami, pertama adalah berdoa sebelum pembelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Poin kedua, membiasakan hadir tepat waktu. Terus, poin ketiga, disiplin dalam berseragam atau berbusana sesuai dengan ketentuan sekolah. Poin tapi ketat asalkan keamanan, pakai gebelang, tapi keamanan bersama. Poin keempat, disiplin dalam penerapan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kelima, membuat kenyamanan dalam berkomunikasi, dalam artian berbahasa Bapak, karena kadang di era globalisasi digitalisasi ini anak-anak biasanya terpengaruh dari sosial media. Nah, poin keenam, selalu berperilaku sopan santun kepada semua anggota kelas dan sesama warga sekolah. Dan yang terakhir, menutup pembelajaran dengan doa agar pembelajaran yang dilakukan selalu mendapat barokah. Terima kasih banyak. Monggo masih ada tim yang belum membacakan hasil diskusinya. Monggo, iya Pak Nur Fauzi. Kelompok kami dari Pak Yudi dan saya itu merangkak ke salah satu mapel ketika kesepakatan di kelas. Jadi ini yang kita ambil. Dari situ ada kesepakatan guru mapel PAI seperti saya itu sering ada kesepakatan pada saat guru PAI masuk kelas memberikan pelajaran bagi siswa muslimah berkewajiban karena muslimah memakai jilbab. Apapun yang terjadi setelah olahraga, ketika di kelas guru PAI masuk, maka jilbabnya dipakai. Jika memang tidak memakai jilbab, maka akan memakai jilbab yang dibawa guru PAI-nya. Jadi itu sering Pak. Kadang pakai apa itu yang abu putih, saya jilbabnya merah, itu dipakai. Itu sepakat dari dulu. Jadi ini yang kami sampaikan bentuk kesepakatan yang kita lakukan di kelas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini apakah justru sudah menerapkan ini ya.
Oke. Ya masih ada satu lagi tim yang belum presentasikan. Monggo. Saya siap mengajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari tim Yuda dan Deka atau DU, Deka dan Yuda. Sekali-sekali dong. Oke. Oke, kesepakatan yang dibuat kita nggak usah terlalu banyak-banyak, kita buat 3 saja. Yang pertama itu adalah kebersihan kelas merupakan tanggung jawab anggota kelas. Ya, ini sebenarnya umum, tapi kenapa kok ditulis? Karena ini adalah riskan, karena anak-anak sekarang itu tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan sampah itu sangat berkurang. Makanya saya tulis. Oke, loh, iya nggak dilihatkan. Oke, yang kedua, belajar adalah tujuan utama siswa di kelas. Ini sumbangsi dari Pak Deka. Karena apa, tujuan anak-anak datang ke sekolah itu sekarang itu bukan untuk belajar mendengarkan guru, tapi belajar untuk bermain game. Nah, perlu ditekankan lagi teman. Dan yang ketiga ini adalah yang paling penting bagi saya, saling menegur sapa satu sama lain. Mohon maaf, karena kebanyakan anak-anak sekarang atau orang dewasa sekarang tingkat kesepiannya itu besar. Minimal dengan kita menyapa, ini kabar sehat, itu adalah tingkat kepedulian kita secara psikologis. Itu adanya motivasinya dari dalam, oh ternyata teman saya peduli dengan saya. Nah, ini juga akhirnya memberikan motivasi yang kuat anak-anak itu biar lebih terbuka atau percaya diri. Nah, ini poin. Kenapa saya tulis 3 ini paling penting bagi saya. Kalau yang lain itu biasanya umum. Nah, itu makanya saya buat yang 3 ini lebih detail, gitu ya. Karena secara psikologisnya lebih penting. Terima kasih. Kalau mungkin ada komentar bisa diterima nanti ketika acara seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya paling tidak dari sisi psikologis ya. Makanya dari sisi psikologis semua yang itu sudah sangat luar biasa. Tapi sedikit mengingatkan bapak-bapak tadi, jangan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang negatif. Seperti jangan bermain HP di kelas. Lebih bagus kita ganti, meletakkan HP di dalam tas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jangan membuang sampah sembarangan. Lebih bagus diganti membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan lain sebagainya. Itu yang merupakan keyakinan kelas yang bisa saya paparkan. Oke. Dan jangan lupa setelah keyakinan kelas itu kita buat, itu tadi kita harus meminta anak-anak untuk menandatangani sebagai bukti bahwa mereka telah sepakat dengan ide mereka, apa yang sudah mereka tuangkan demi kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Tadi ada poin yang menarik sekali menurut saya, salam dan tegur sapa dari Pak Yuda ya dalam melaksanakan kuliah. Kadang-kadang tidak dari anak-anak saja, dari kalangan kita pun, ketika kita sebagai pendidik ya, karena semuanya harus berawal dari diri kita dulu Bapak Ibu ya. Kenapa? Ketika kita mampu menjadi teladan bagi anak-anak ya, kita ketemu siapapun kita bertegur sapa, secara tidak langsung nanti anak-anak juga akan mengadopsi apa yang sudah kita contohkan di situ. Tapi kalau kita dengan lingkungan juga cuek, anak-anak juga akan seperti itu. Sama halnya ketika pembelajaran kita bertegur sapa dengan anak-anak, melaksanakan dengan komunikasi yang enak, mereka pun juga akan merasa nyaman ketika kita memberikan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensi panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan dilanjut oleh Pak Zen. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus buat Guru Mas William. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian,
apa yang sudah disampaikan Bu Mustika tadi ya, tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang terakhir keyakinan kelas dan mensimulasikan bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sekali lagi harus disusun bersama dengan peserta didik, bukan dari kita kemudian kita tunjukkan ke anak-anak keyakinan kelas pokoknya kita begini, tidak, tetapi disepakati disusun bersama dan nantinya akan disepakati bersama untuk diterapkan bersama. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi Bu Muslimah mengawali membangun konsentrasi ya, saya juga akan membangun hal yang lain ya. Saya tidak ingin kita berat-berat ya, kita berdiri dulu, Bapak. Ayo berdiri dulu. Capek. Oke, Bapak, waktu kecil itu di rumah saya itu setiap pagi buahnya saya kicauan burung. Ya, dan saya terinspirasi dengan burung itu. Burung apa tuh? Burung beden, Pak. Maka saya bikin tepuk yang namanya tepuk beden. Sederhana aja, biar kita agak sedikit relax badannya, enjoy ya. Tepuk beden sederhana. Titit, oke? Siap ya Pak Anang ini goyang-goyang ya. Pak Denny goyang Pak Yudi juga ya. Kameranya mati ya. Oke. Ya. Sudah. Oke ya, kita lagi ya. Pak Yudi minta lagi ya. Tepuk beden. Tidak, oke? Oke, baik. Ya, kanan dulu, kiri dulu, kanan kiri, oke? Baik, tepuk beden. Terima kasih. Silakan duduk, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut ke pemaparan berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini, Bapak Ibu sekalian? Karena sadar tidak bahwa kita semua itu sebagai manusia dan murid kita juga itu juga mempunyai kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ya, sebagai manusia. Nah, dengan memahami kebutuhan dasar murid, ya, kita menjadi tahu kira-kira motivasi apa atau latar belakang apa mereka bertindak terhadap sesuatu. Kira-kira begitu, sehingga nanti ketika ada 1-2 kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu akan ada dampak seperti apa, sehingga kita nanti bisa segera mencari solusi supaya dampak tersebut tidak berdampak negatif bagi peserta didik, sehingga lingkungan belajar itu bisa terbangun menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, kemudian yang bisa mengoptimalkan potensi mereka, gitu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar kira-kira Bapak. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Lanjut Bapak. Nah, yang pertama kita bahas dulu bertahan hidup ya, atau survival. Nah, kebutuhan apa ini? Yaitu kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, terus kemudian rumah dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau untuk peserta didik misalnya apa Bapak? Kalau untuk peserta didik kita kebutuhan yang termasuk kebutuhan bertahan hidup apa kira-kira? Rasa aman, ya, kemudian bagaimana kelas itu bisa nyaman, kemudian lingkungan belajar aman dan sebagainya, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup dari peserta didik, ya, itu. Kemudian kebutuhan berikutnya, ya, adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, love and belonging, ya. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kira-kira ketika kita menjadi kita di kelas gitu deh, aplikatifnya di kelas untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan diterima itu bagaimana caranya kira-kira Bapak? Nah, mungkin bisa bayar Pak Rosso. Bagaimana Bapak? Untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan diterima itu biasanya dengan memberikan anak-anak itu seperti apa?
intinya saling menghargai, sehingga nanti akan terbentuk saling seperti mempunyai, jadi saling kasih, saling sayang. Intinya kita dengan anak-anak harus saling menghargai. Baik, cara mengaktualisasikan dengan cara saling menghargai begitu ya. Mungkin ada lagi pendapat Pak Jika, bagaimana cara mewujudkan rasa kasih dan sayang, memenuhi kebutuhan anak-anak dalam hal kasih dan sayang di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin masih sama dengan Pak Suroso. Jadi kasih sayang dan kondisi bisa diterima di kelas itu bisa diberikan contoh dulu oleh pendidik dengan saling menghormati, saling menghargai, dan tentunya nanti akan tercipta suasana tersebut. Terima kasih Mbak ya. Jadi caranya adalah memberikan keteladanan gitu ya. Pada peserta didik akan rasa saling menghargai, rasa sayang, kemudian dengan keteladanan itu juga peserta didik bisa menangkap gitu maksud daripada apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, berikutnya luar biasa. Kemudian berikutnya adalah penguasaan. Nah, ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, ya, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di dalam sekolah ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita juga sudah melaksanakan praktek-praktek untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan terhadap peserta didik. Contohnya apa Bapak Ibu? Dengan pembinaan di organisasi, ada di OSIS, ada di Dewan Anggaran, ada di kegiatan ekskul gitu ya, yang intra sekolah itu, yang ekstra sekolah itu, sehingga mereka di situ dibangun untuk menjadi seorang pemimpin ya. Mereka akan menjadi seseorang yang memiliki harga diri, rasa harga diri tinggi, percaya diri tinggi gitu. Jadi di sekolah sebenarnya sudah dibangun kebutuhan akan penguasaan ini. Kemudian berikutnya adalah ini kebutuhan dasar kebebasan. Ya, murid kita sebenarnya juga ingin bebas, Bu. Ya. Nah itu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak tahu terpengaruh orang lain, dan sering mencoba hal baru dan menarik. Di kelas pun juga sebenarnya kita juga memberikan ruang mereka untuk kebebasan sebenarnya. Ketika kita pembelajaran, misalnya pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan minat, kemampuan dan sebagainya. Itu juga bagian dari kita memberikan kebebasan mereka untuk memilih ya cara belajar mereka dan sebagainya. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, menurut filosofi Gajah Dewantara, Bapak Nur, terkait dengan bermain itu, kebutuhan itu adalah apa ya Pak? Masih lupa ya Pak. masih lupa. Baik, salah satu cara pendidikan itu adalah juga bermain menurut Gajah Dewantara. Maka memang kesenangan ini kita harus membangun kesenangan di dalam kelas kita supaya apa? Anak-anak kita itu menjadi tertarik minatnya kepada pembelajaran yang kita lakukan sehingga hasil belajar mereka bisa optimal gitu ya. Oke, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian, nah kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, lagi. Ya, baik. Oke, saya akan mencoba memberi pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ya, dari 5 kebutuhan dasar ini, mulai dari bertahan hidup, disasa, dicintai, disayang, dan sebagainya sampai terakhir kesenangan tadi, apabila salah satu saja tidak terpenuhi atau salah 2 tidak terpenuhi, kira-kira apa yang dilakukan atau apa yang menjadi dampaknya kira-kira? Silakan, monggo yang Pak Nur mungkin.
Siap. Jadi melihat penjelasan dari Pak Zaini tadi, ada 5 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, mulai dari apa tadi Pak? Bertahan hidup, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, satu contoh kecil ini yang menghadap kemana Pak? Mana kamera? Besar itu tahu yang mana? Yes. Jadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia, contoh kecil yang kadang kita alami baik ketika kita masih mengenyam bangku sekolah maupun sekarang sudah menjadi guru, ini digunya adalah saya terkait kebutuhan pokok. Contoh kecil, ketika kita belajar di kelas, tetapi kondisi perut kita lagi kosong, nah, maka kadang kita nggak bisa berpikir sendiri. Tidak, ketika saya sarapan menggunakan soto, gulai dengan Pak Yuda mungkin menggunakan hanya terong atau tempe, itu beda nanti tingkat penguasaan dan proses penerimaan materinya, karena daya tahan tubuhnya kan juga berbeda. Maka satu contoh kecil, ketika kita belajar maka kebutuhan pokok itu harus terpenuhi sehingga kita bisa konsentrasi dan menerima pelajaran dengan baik. Mungkin kita coba. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Nur Ahmadi ya atas analisisnya. Jadi apa namanya, mau tidak mau pokoknya kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Karena kalau tidak pasti akan ada tindakan terhadap apa yang mereka rasa gitu. Kira-kira ketika misalnya rasa kesenangan, rasa apa tadi Pak? Akan kasih sayang misalnya di rumah itu tidak dimasakkan gitu. Nah di sekolah itu mungkin anak-anak kita menjadi agak sedikit brutal ya, kancane temannya punya makan itu tarik aja sudah gitu loh, kan begitu. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan anak-anak Bapak Ibu Saudara Bapak sekalian itu sebenarnya kadang-kadang adalah bagian dari respon akan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Itu yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita memahami hal tersebut, kita menjadi pribadi atau menjadi pendidik yang tidak langsung gitu. Kalau ada anak telat misalnya, kenapa dia telat? Kemungkinan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemungkinan gitu ya. Apa itu? Ya kita cari Bapak Ibu. Mungkin di rumah ya itu tadi tidak ada orang tua yang mengingatkan dan sebagainya, sehingga kebutuhan akan kasih sayang mereka tidak dapat. Sehingga apa yang dilakukan? Acuh tak acuh, terlambat yubel gitu loh. Ya, itu jadi kita harus memahami itu supaya apa? Supaya sekali lagi kita bisa memberikan sebuah saran atau solusi yang baik untuk peningkatan atau solusi terhadap permasalahan tersebut supaya lebih baik. Lanjut Bapak. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, kita habis ini kita akan pelajari tentang restitusi atau 5 posisi kontrak. Tadi di depan sudah dijelaskan ya sama Bu Mustika tentang restitusi itu tadi, restitusi ya. Nah kita akan melihat di dalam penyelesaian masalah menggunakan cara restitusi. Restitusi tadi kan ada apa saja Bapak Ibu? Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, kita itu pernah melakukan 3 hal ini. Pernah melakukan 3 hal gitu. Coba introspeksi ke diri sendiri, kita lihat kita pernah pasti moro-moro area-area kita pernah menghukum anak, pasti pernah ya, tanpa alasan wah pasti pernah ya. Apakah kita pernah melakukan konsekuensi? Ya pernah. Apakah kita pernah melakukan restitusi? Pernah. Idealnya yaitu tadi Bapak Ibu, kita melakukan penyelesaian masalah anak dengan cara restitusi ya gitu. Nah dalam restitusi itu sendiri ada 5 posisi kontrol. Nah nanti jenengan akan pilih yang mana, monggo bisa dicermati posisi kontrol tersebut. Ini adalah contoh penerapan posisi kontrol. Sini kamu.
kalimatnya di Bapak Ibu. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu tadi adalah posisi yang pertama. Kemudian ini adalah posisi kedua. Pembuat rasa bersalah. Kalau yang pertama tadi adalah posisi sebagai penghukum. Jenengan memposisikan diri sebagai penghukum. Kalau ini sebagai pembuat rasa bersalah. Perhatikan kalimatnya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sangat terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini masa mudanya biji ya. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan baik. Berikutnya, ini adalah posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Posisi ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu posisi ketiga sebagai teman, Bapak Ibu. Sambil diperhatikan respon anaknya. Ini sebagai pemantau. Posisi keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebagai posisinya sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu.
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah contoh simulasi yang purna terkait dengan 5 posisi kontrol. Oke. Nah ini, ya, yang pertama tadi sebagai penghukum, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua itu tadi sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kalau kita perhatikan video tadi, Bapak Ibu sekalian, respon anak berbeda, cara bahasanya juga berbeda. Ya, nah sebenarnya pasti dalam hati itu begini, aku pernah melakukan semuanya dari ya, aku penghukum juga pernah, jadi teman juga pernah, jadi apa lagi tadi, pembuat rasa bersalah juga pernah dan sebagainya. Maka sebenarnya nanti kita akan lihat kira-kira mana yang posisi yang paling ideal, posisi kontrol yang paling ideal yang harus kita lakukan itu seperti apa, atau posisi kontrol apa, ya, gitu. Lanjut Bapak. Nah itu sebagai penghukum, ya, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya fisik, lari lapangan tidak, kadang-kadang hukuman berupa kalimat verbal juga itu merupakan juga posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian lanjut sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita cermati tadi gestur dan kata-kata si ibu guru tadi ya, itu suaranya lebih lembut ya. Nah kayak gitu ya, setelah lembut. Jadi kayak seakan-akan ibu capek dan sebagainya. Supaya apa? Peserta didik kita menjadi kayak merasa orang merasa bersalah gitu loh. Tapi ada impactnya Bapak Ibu. Ya, impactnya apa? Ketika kita melakukan hal seperti itu, maka anak-anak ya itu akan memiliki rasa tidak nyaman dalam diri mereka. Kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, mereka kan tidak nyaman untuk pertama. Yang kedua, mereka selalu menjadi pribadi yang bersalah, merasa bersalah. Kemudian yang terakhir ini yang bahaya, mereka menjadi pribadi yang rendah diri. Karena mereka merasa ngeripot, merasa aku kok ngeripoti orang terus gitu. Jadi ketika kita memposisikan diri kita menyelesaikan masalah dengan sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, impactnya itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Ya. Guru pada posisi ini ya, tidak akan menyakiti murid, ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, Bapak Ibu. Ya, kalau positif, ya, hubungan baik terjalin. Tapi kalau ada negatif, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak dampak negatif kalau kita menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol sebagai teman ini? Kira-kira? Apa kira-kira Bapak? Siapa? Mungkin Pak Denny? Pak Yudi? Iya, silakan Pak.
peserta didik. Menurut saya Bapak, kalau kita memposisikan sebagai teman-teman dan peserta didik kurang gimana gitu bahasa Jawa ini kurang ajunin lah terhadap kurang respect seperti itu. Terima kasih Pak Denny. Jadi Pak Denny tadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, ada dampak negatifnya, selain memang dampak positifnya. Apa itu? Kadang peserta didik kita dalam jangka waktu panjang mungkin menjadi tidak respect atau kurang respect terhadap kita. Begitu ya? Baik, terima kasih Pak Denny. Lanjut, posisi counter berikutnya adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu. Ya, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, gitu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan, ya pada peraturan yang sudah ada. Hanya seperti itu aja, ya. Dan konsekuensi yang sudah terhadap peraturan tersebut. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pemantau itu hanya fokus pada melihat permasalahan peserta didik ditinjau dari aturan saja. Kalau aturan sekolahnya A ya, dan kamu melanggar A gitu, tanpa mempertimbangkan apakah ada faktor lain. Oke? Lanjut Bapak. Yang terakhir, ini posisi faktor sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Ya, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kadang-kadang dia bisa jadi teman, kadang bisa jadi pemantau gitu loh Pak. Ya. Kemudian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke posisi ke kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, jadi kadang-kadang seorang manajer bisa menjadi seorang teman, bisa posisikan diri sebagai pemantau, gitu deh. Nah, yang terakhir tadi itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kepada panjenengan semuanya. Dari kelima posisi kontrol tadi, mulai dari posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Kira-kira apa yang paling ideal menurut panjenengan dan mengapa? Silakan. Mungkin ada yang memberi beberapa mungkin. Monggo. Terima kasih untuk pendapat saya mengenai kelima posisi kontrol tersebut adalah yang paling ideal itu di angka 5, yaitu memposisikan sebagai manajer, karena di dalam kontrol sebagai manajer itu sudah mencakup adanya dari keseluruhan posisi tersebut. Terima kasih. Tetap berdiri Pak, kita akan dialog dulu. Kira-kira Bapak dari 5 posisi tersebut apakah sudah pernah dilakukan semua dengan panjenengan Pak? Insya Allah sudah. Namun dari kesemuanya itu karena kita juga pada posisi yang berbeda-beda dalam penerapannya. Biasa. Baik, terima kasih Pak. Memang iya, sekali lagi di depan tadi kita saya menyampaikan bahwa mungkin di posisi kontrol 5 ini semua kita sudah pernah merasakan gitu. Kita juga kadang pernah merasakan sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Tapi mungkin setelah ini tadi Pak Anak menyampaikan bahwa posisi yang paling ideal manajer. Kenapa? Karena manajer itu bisa paling lengkap ya Pak Anak. Bisa jadi sebagai teman, juga bisa jadi pemantau. Mungkin ada pendapat lain, Pak Yuda mungkin ini luar biasa nih. Cek. Terima kasih. Kalau dari saya, sebenarnya kalau masalah nanti ideal, apakah itu manajerial atau enggak atau yang lain. Sebenarnya kalau kita mengatakan manajerial itu ideal, bagi saya tidak semua itu pasti ideal. Jadi semua itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Enggak mungkin tidak.
kalau kita mengatakan paling ideal manajerial itu bagi saya malah justru salah. Karena apa? Kita sebagai seorang pendidik, ketika kita menghadapi pasal kita harus fleksibel. Karena apa? Kita harus melihat yang pertama yang harus dilihat itu adalah kebutuhan dasarnya dulu. Kalau kita kembali lagi, karena apa? Restitusi itu kita lihat bahwa yang kita cari tahu itu adalah solusi. Ya, tapi kalau kita mengacu dari kebutuhan dasar, pasti anak itu punya permasalahan kebutuhan dasar yang tidak bisa terpenuhi. Jadi dari restitusi dari kebutuhan dasar itu semua bertolak belakang. Maka dari itu yang lebih tepatnya itu yang manajerial mungkin akan lebih ideal daripada yang. Tapi kita juga bisa mengkolaborasikan antara yang lain. Karena apa? Tidak semua anak itu dengan manajerial itu bisa. Terkadang dengan proses kita pendekatan dengan teman mereka selesai. Ada yang dengan model pengawasan dan sebagainya selesai. Jadi semua itu dilihat dari kebutuhan dasarnya. Itu saja bagi saya. Terima kasih. Terima kasih untuk close buat Pak Yuda Pramana biasa. Kalau Pak Yuda lebih pada fleksibel ya. Kadang-kadang memang idealnya di manajerial, tapi kadang ada beberapa peserta didik ataupun beberapa masalah yang itu juga memerlukan posisi yang lain. Kira-kira begitu Pak. Mungkin ada pendapat lain, Pak Fauzi, mungkin enggak? Oke, terima kasih. Berdiri. Terima kasih. Kalau saya mungkin lebih sepakat ke Pak Anang tadi, karena manajerial itu lebih mencakup ke segala hal dan lebih tahu kondisi. Di sisi lain kita hukum, karena tahu kondisinya yang biasanya ini terus. Kan. Di sisi lain kadang kita bisa jadi teman, misalkan anaknya kita tanya kenapa, karena di rumah kebetulan nenek yang serumah dan membangunkan dan terlambat. Itu akhirnya ya kita nggak tega suruh menghukum. Terus di sisi lain kalau saya manajerial ini lebih mencakup segala hal dan lebih sebetulnya lebih luas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Nur ada pendapat lain mungkin tadi kayaknya gatel pengen komen. Monggo Pak. Terima kasih Pak Anang, Pak Anang, Pak Nur sama Pak siapa tadi? Pak Ida. Pak Ida. Sampai biasa sekali. Dan kalau kita melihat, jadi kalau melihat paparan dari materi tadi, maka bisa memposisikan diri sebagai manajer. Tetapi kalaupun berat, minimal nomor 4. Jadi pilihan utama adalah 4 dan 5. Nah makanya bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai manajerial, ya kita berusaha untuk bisa mengamati perilaku dan mengenal karakter dari masing-masing siswa. Itu sampaikan bahwa ini tadi benar. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan pasti sebenarnya pelakunya itu orang-orang yang sama. Pak, mohon maaf saya terlambat. Kenapa ya? Habis mengantar kesalahan. Hal semacam itu kadang alasan tidak rasional. Tetapi ketika kita mendengar, apa kita juga harus menjudge? Oh iya, ini beritanya bohong. Apa yang benar ini beritanya mengada-ada. Sehingga itulah bagaimana empati kita kepada murid sehingga kita bisa mengambil posisi sebagai seorang manajerial. Terima kasih. Terima kasih, purna sekali yang disampaikan Pak Nur. Terima kasih ya, terutama buat kita semuanya ya. Pak Anang, terima kasih, Pak Iqbal, Pak Nurwasi dan juga Pak Narmati, luar biasa. Ya memang idealnya, ya kita sepakat ya idealnya adalah manajer. Tetapi sekali lagi, ketika di lapangan kondisinya bisa berbeda. Tetapi sekali lagi yang disampaikan Pak Nur tadi, ya minimal kita berada di posisi yang keempat sebagai pemantau. Itu ya kita mulai saat ini karena salah satu tujuan dari diseminasi ini adalah kami ingin memberikan gambaran tentang budaya positif terhadap kita semuanya. Sehingga mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk belajar bersama mengaplikasikan daripada budaya positif tersebut, termasuk posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah dengan anak. Itu ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan studi kasus Bapak Ibu. Ya, agak panjang ini ya. Studi kasus yang pertama, kira-kira dari studi kasus yang pertama ini posisi kontrol apa? Ya, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Lukman? Sekali lagi, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bapak Lukman? Ya. Pak Suroso yang jawabnya. Sudah membaca Pak? Belum. Okay. Belum agak panjang ya, panjang. Dibacakan ya. Oke, yang pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Ya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Ya. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berhitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, ya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu salah, telah melanggar peraturan sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani ke keliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam di dekat tanpa sepatu. Posisi apa yang dilakukan Pak Lukman, Bapak? Untuk posisi yang dilakukan Pak Lukman, saya kurang sependapat. Yang pertama, menghukum. Untuk Pak Lukman, posisi kontrolnya untuk yang pertama yang menghukum. Alasan dia menghukum, dia bersikukuh dengan peraturan sekolah. Tapi menurut saya sangat tidak tepat. Karena masih banyak konsekuensi ataupun hal-hal yang bisa diambil agar nantinya untuk menjadi pembelajaran. Mungkin salah satunya dia tetap mengenakan sepatu itu. Karena apa? Karena kita juga harus bisa menjaga bahwa dia mempunyai rasa malu, rasa minder dengan teman-teman. Konsekuensinya apa? Mungkin nanti ada surat panggilan peringatan ataupun panggilan orang tua untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Pak Rasul. Jadi posisi yang dilakukan Pak Lukman itu sebagai penghukum kalau saya karena Pak Lukman itu tidak mau tahu alasan si Sabrina kenapa memakai sepatu coklat. Gitu. Ada yang mungkin berbeda pendapat? Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya agak berbeda dengan pendapat tentang Pak Lukman. Pak Lukman ya ada benarnya juga, karena kalau tidak seperti itu kan, maka ini kan namanya peraturan. Kemudian kalau misalkan anak itu tidak disuruh mencopot sepatunya, dalam satu hari itu berjalan-jalan di lingkungan sekolah, apa kata yang baik? Itu kok tidak ditegur, itu kok dibiarkan saja. Jadi kita juga harus. Terima kasih ya namanya. Ayo baca, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan sudah sah, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan Fajar aja. Indikasinya pada kalimat gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Baik, luar biasa. Jadi menurut Pak Dhani, ada apa ya?
terpengaruh dengan bahasa yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Yudi. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol yang kita sudah pelajari bersama tadi, ya, mulai dari pembuat rasa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan juga manajer, itu sebenarnya ada caranya, Bapak Ibu. Ada cara menyelesaikan masalahnya. Cara menyelesaikan masalahnya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada tahapan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Secara prinsip kalau kita boleh flashback ingat di video yang terakhir sebagai manajer tadi, ya, dialog Ibu tadi dengan Naren tadi, itu adalah contoh pelaksanaan atau contoh pengaplikasian daripada segitiga restitusi, ya. Nah, lanjut Pak. Nah, segitiga restitusi itu tahapannya ada 3, Bapak Ibu. Lanjut. Yang pertama adalah ini, jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika Anda berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, seperti yang disampaikan Pak Yuda tadi. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Bagian dasar segitiga restitusi itu memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah membuat kesalahan menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, itu bisa dengan menggunakan bahasa seperti itu atau kalimat seperti itu. Kemudian lanjut. Ya, tahapan kedua, ya, adalah tahapan validasi kesalahan. Ya. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan Anda berbuat salah. Ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, kenapa anak melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah langkah ketiga adalah menanyakan terkait dengan keyakinan. Ya. Bisa tadi sudah kita belajar yang membuat keyakinan dan yang dari kelas dan sebagainya. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dalam keadaan sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan yang dia inginkan, masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi tenang dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Lanjut. Bapak Ibu, ini ada contoh Bapak Ibu. Ada contoh penerapan segitiga restitusi, ya, Bapak Ibu. Ya, ini penerapan segitiga restitusi di sekolah kita sebenarnya. Saya mencontoh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Nama saya Ahmad Zaini, calon guru penggerak angkatan 10 BPJB Jatim tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Bangmojo, Banyuwangi. Berikut demonstrasi kontekstual norma 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Ini adalah contoh penerapan restitusi, ya. Restitusi itu apa? Ini Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Segitiga restitusi bisa dibaca sendiri. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Stabilitas, validasi tindakan usaha dan menanyakan keyakinan. Validasi Pak. Ini adalah skenario pertama. Skenario pertama kalau saya boleh gambarkan adalah ada satu anak di dalam pembelajaran di kelas itu yang pembelajaran kelompok yang kita lakukan, dia itu acuh gitu ya. Justru dia cenderung main game lah dengan gawai.
Maka bagaimana cara menyelesaikan ini dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut, Bapak Ibu? Selamat siang, Ganes. Ini yang kira-kira dilakukan. Ganes tahu tidak kenapa Pak Zain panggilkan untuk mengundang Pak? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Begini Ganes, tadi Bapak perhatikan ya, Ganes itu semangat ya dalam diskusi kelompok dan boleh main game ya. Betul apa tidak Ganes? Betul ya. Kira-kira apa yang Ganes lakukan tadi itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik ya. Oke, tentu Ganes. Ya, ini adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Harapan menstabilkan identitas. Kurang bersemangat saat berdiskusi dengan teman, ya. Tapi tentu Ganes punya alasan, ya, kenapa tidak seperti ini. Bisa Ganes ceritakan itu kenapa Ganes? Saya merasa ini adalah validasi 3 kali sama. Tahapan kedua. Kemudian saya juga tidak mengetahui cara untuk membuat permohonan. Oh ya, tapi terima kasih Ganes ya sudah jujur ya. Bapak mungkin rasanya ketika Anda sudah menyampaikan bahwa dia memang ada sesuatu yang salah, bahwa keterlibatan Ganes itu sangat penting ya bagi kelompokmu dan juga bagi perkembangan semuanya ya. Ganes masih ingat ini menyerahkan keyakinan tadi proses yang terakhir dari segitiga restitusi. Kita susun bersama, kemudian kita sepakati bersama, masih ingat? Apa saja kira-kira poinnya? Bertanggung jawab, kerjasama, oke, jujur, ya, dan disiplin mas, itu saja. Oke, baik, betul sekali Ganes. Dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah Ganes sampaikan tadi, kira-kira mana yang Ganes langgar ketika bertindak seperti waktu diskusi kelompok tadi? Kerjasama dan bertanggung jawab ya. Baik, Ganes yakin tidak bahwa sikap kerjasama dan tanggung jawab tersebut itu baik? Yakin ya? Baik, mari kita coba lihat apa yang Ganes lakukan tadi dari sudut pandang kerjasama atau kolaborasi dan tanggung jawab. Ya, pertama, mari kita pikirkan ya, bagaimana tindakan tadi itu mempengaruhi teman-temanmu di kelompokmu ya. Ketika kamu tidak terlibat, mereka itu kehilangan satu syarat penting dan kerjasama itu tidak seimbang. Kemudian bagaimana perasaan mereka tentang hal ini? Mungkin mereka kesusahan karena harus bekerja lebih keras untuk mengisi kekosongan saya. Tepat sekali. Dan saya sebenarnya Bapak yakin betul bahwa teman-temanmu semua itu menghargai kontribusi dari setiap anggota kelompok, termasuk kamu. Ya, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang kedua tadi. Tanggung jawab ya. Oke. Mengikuti kegiatan diskusi tadi itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab kerja kita. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk lebih terlibat dan membantu kelompokmu? Saya mungkin bisa lebih fokus dalam materi diskusi kelompok dan lebih aktif mengikuti diskusi, dan saya akan mempelajari tentang cara membuat performa. Oke, itu juga bagus Ganes. Dan ingat, tidak apa-apa untuk bertanya atau meminta bantuan jika ada yang tidak kamu mengerti. Jadi kamu tidak mengerti bagaimana cara membuat toko online, tanya saja bahwa tidak apa-apa. Itu adalah bagian ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih pada Ganes dan kira-kira siap menjadi pribadi yang lebih baik enggak? Siap ya. Terima kasih. Bapak yakin Ganes bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita dulu ya. Semangat ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah contoh ketika kita menggunakan penyelesaian cara penyelesaian masalah dengan peserta didik dengan menggunakan metode dengan cara segitiga restitusi. Ingat, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, apa tadi Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan terkait dengan keyakinan. Nah, sekali lagi keyakinan tadi dulu. Supaya apa? Supaya ketika ada anak yang melanggar terkait dengan keyakinan kelas, kita bisa dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana. Apakah segitiga restitusi ini apakah harus seperti itu? Apa setiap masalah dengan murid kita menggunakan segitiga restitusi? Kita harus cek ketika setiap permasalahan dengan besar, jadi apakah kita tetap menggunakan segitiga restitusi? Monggo, Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ditanya apakah semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, mungkin bisa saja. Karena apa? Mungkin ketika kita menangani permasalahan anak-anak bisa menggunakan teknik ini terlebih dahulu. Kita aplikasikan apakah langkah-langkah dari segitiga restitusi itu memberikan dampak atau tidak. Apabila memang berdampak, ya berarti ini benar-benar efektif. Tapi kalau memang tidak berdampak, kita bisa mencari alternatif yang lain. Karena kita tahu bahwa permasalahan anak itu berbeda-beda, ada yang kompleks. Maka dari itu kita tahu bahwa semua teori pasti bagus, semua teknik pasti bagus. Tapi kita alangkah lebih baiknya kita bisa menggunakan terlebih dahulu, kemudian kita bisa melakukan evaluasi, kira-kira berdampak atau tidak. Kalau memang berdampak, ya berarti ini benar-benar efektif. Kalau tidak, kita bisa cari alternatif yang lain. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Artinya memang penerapan segitiga restitusi itu tidaklah harus dilakukan kepada semua masalah, begitu Pak ya. Tergantung besar kecilnya atau besar berat dan tidaknya bobot sebuah permasalahan. Kira-kira begitu Pak Yuda ya. Baik. Tetapi memang sebenarnya meskipun tidak berat, segitiga restitusi itu bisa tetap kita lakukan Pak. Apakah kita cuma menstabilkan emosi, menstabilkan identitas saja, ataupun yang terakhir tadi Pak. Jadi langsung menanyakan keyakinan gitu. Jadi ketika misalnya kita masalah yang sederhana, ada nggak yang sama berdasar keyakinan kelas? Apa yang sama langgar? Langsung aja juga boleh ketika permasalahan itu tidak terlalu berat. Begitu ya. Mungkin ada lagi yang baru berpendapat lain. Mungkin Pak Anak, enggak Pak Anak? Mungkin monggo. Baik, terima kasih. Kalau yang lebih paham memang dari Pak Yuda, tetapi baik saya akan memberikan satu pendapat. Jadi kaitannya dengan segitiga restitusi itu memang baik dilakukan kepada kita semua selaku pendidik. Namun masing-masing pendidik saran dan strategi dalam menjalani, mensikapi kepada peserta didik itu macamnya banyak sekali. Jadi tergantung dari karakter pendidik itu sendiri dan bagaimana mensikapi terhadap karakter anak. Jadi kita bisa melihat karakter anak, persoalan anak, kemudian kalau kita mencoba dari yang disampaikan Pak Yuda tadi ini efektif ya kita jalankan, kalau tidak ya semampu kita, sebisa kita untuk bisa menyentuh anak itu bisa berubah menjadi yang lebih baik atau pada rel kebaikan. Terima kasih. Dalam bantuan tepuk tangan buat Pak Anang ya. Terima kasih Pak Anang atas penjabarannya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ini mungkin sampai fungsikan mungkin ada tambahan, mungkin
Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak terasa kita sudah pada penghujung kegiatan pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana disiplin positif itu, kemudian bagaimana nilai-nilai kebajikan universal, kemudian itu diterapkan menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita tadi sudah simulasikan bagaimana membuat keyakinan kelas. Harapan kami Bapak Ibu, mari setelah ini kita kembali ke kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas di bidang kita masing-masing dengan anak-anak, supaya apa? Tujuannya tetap semua yang kita lakukan, budaya positif yang kita lakukan itu bermuara pada kepentingan peserta didik, berpihak pada peserta didik. Kita lebih memahami tentang kebutuhan dasar mereka sehingga kita bisa membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Gitu ya. Hingga pada posisi bagaimana kita menerapkan diri kita menjadi sebuah posisi kontrol. Ya, tadi kita sudah sepakati posisi kontrol yang ideal menjadi sebagai. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ketika kita menjadi manajer mengelola sebuah masalah atau menyelesaikan sebuah masalah dengan peserta didik dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekali lagi segitiga restitusi ini adalah langkah ideal, tetapi memang sekali lagi disesuaikan dengan kondisi masalah. Ketika masalahnya berat mungkin bisa dilakukan, tetapi ketika masalahnya yang tidak berat, yang simpel, mungkin bisa langsung kepada tahapan yang terakhir atau cuma di tahap kedua saja. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas waktunya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Bu Muslika mungkin ada cukup ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kami haturkan kepada panjenengan semuanya apa yang menjadi kita lakukan hari ini, semoga tercatat memberi kebermanfaatan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah bareng-bareng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kumala dari kelas 11 Sains 4. Penerapan budaya positif dengan menyusun keyakinan kelas antara murid dengan guru, yakni PAZA-nya kemudian kita sepakati bersama untuk ditaati bersama, membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selain itu, keyakinan kelas menjadikan kita lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Vanessa dari kelas 10-4. Ketika saya melanggar keyakinan kelas yang telah kita susun dan sepakati bersama, saya tidak dihukum, tetapi saya disuruh untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Hal ini membuat saya menyadari kesalahan yang saya lakukan. Ini membuat saya menjadi semangat lagi dalam belajar bersama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dixon, kelas 11 4. Ketika saya melanggar keyakinan kelas yang telah kita susun dan sepakati bersama, yakni tentang sikap disiplin dan tanggung jawab, saya tidak dihukum, tetapi saya disuruh memperbaiki kesalahan saya dan dibimbing untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya alami. Hal ini membuat saya menyadari kesalahan yang saya lakukan. Ini membuat saya menjadi lebih semangat lagi mengatur waktu untuk belajar dan bermain, sehingga saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi.